Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 200902502006 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan bisnis, produksi dan pemasaran. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama kebijakan bisnis, yang kedua kebijakan produksi, yang ketiga kebijakan harga, yang keempat kebijakan harga untuk produk lama, yang kelima penyesuaian harga, yang keenam pemindahan atau pembebanan harga, yang ketujuh kebijakan harga untuk produk baru, yang kedelapan kebijakan pemasaran dan iklan. Yang pertama adalah kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai suatu tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Yang kedua adalah kebijakan produksi. Keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan beroperasi efisien. Dalam berproduksi ada tidak dasar kebijakan yang penting diperhatikan manajemen, yaitu kapan berproduksi, kapan meningkatkan dan menghentikan peningkatan volume produksi, dan kapan menghentikan produksi. Kebijakan produksi atau operasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, break-even point atau BEP, yaitu tingkat produksi minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, peningkatan atau penurunan produksi agar dapat meningkat keuntungan atau menekankan kerugian perusahaan. Yang ketiga, penghematan produksi shutdown agar perusahaan dapat menekankan kerugian. Yang ketiga, kebijakan harga. Kebijakan harga disebut juga price policy, adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual diambil manajemen. Harga merupakan salah satu bagian yang biasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Di samping cara distribusi dan promosi, dan produk penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, permintaan akan barang dan jasa yang dipasarkan, biaya produksi dan tujuan-tujuan khusus yang hendak perusahaan capai. Rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q, dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, kebijakan harga untuk produk lama. Untuk produk lama atau produk yang sudah ada di pasar dikenal dengan 4 jenis kebijakan harga yang dapat digunakan. Yang pertama, biaya tambah margin, yaitu penetapan harga ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan atau ditambahkan dengan keuntungan yang dikehendaki. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, biaya didasarkan pada catatan akuntansi historikal yang tidak menggambarkan biaya ekonomis, economic cost. Yang kedua, sulitnya disesuaikan dengan perkembangan. Adapun yang kedua, diskriminasi harga, yaitu dalam praktik bisnis yang kadang-kadang perusahaan harus memberlakukan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan penjualan dan keuntungan. Syarat diskriminasi harga. Yang pertama, segmentasi pasar yang cukup jelas dan tegas. Yang kedua, elastisitas permintaan pasar atau konsumen yang berbeda. Yang ketiga, persaingan di pasar lebih cenderung dalam bentuk non-price atau competition.
Jenis diskriminasi harga derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Yang kelima, penyesuaian harga. Penyesuaian harga merupakan kebijakan penerapan atau penyesuaian harga jual berdasarkan perubahan produksi yang mengakibatkan perubahan biaya, dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan laba maksimum. Perusahaan-perusahaan biasa menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Armstrong 2008 ada beberapa strategi, yaitu yang pertama penetapan harga diskon dan pengurangan harga, yang ketiga penetapan harga tersegmentasi, yang keempat penetapan harga psikologis, yang kelima penetapan harga promosi, dan keenam penetapan harga secara geografis, 7 penetapan harga internasional. Yang keenam adalah pemindahan atau pembebanan harga. Penetapan harga input antar unit usaha secara rasional dan adil agar dapat mendorong produktivitas masing-masing. Pemindahan atau pembebanan harga, transfer pricing, merupakan teknik penetapan harga dari satu unit bisnis ke bisnis lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang tepat antar unit produksi untuk mencapai maksimum profit sekaligus guna mengendalikan kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui pengolahan kinerja divisi atau unit usaha. Output divisi A merupakan input dari divisi B, menetapkan harga yang rasional, adil, dan mendorong produktivitas masing-masing divisi. Hal lain yang mendorong, yang pertama, makin besarnya volume usaha, yang kedua, makin beragamnya kegiatan, yang ketiga, makin kompleks atau rumitnya pengolahan usaha, yang keempat, perlu otonomi dan desentralisasi kewenangan, yang kelima, membagi perusahaan menjadi beberapa divisi. Penetapan harga transfer: bila tidak ada external market, maka produk antara harga transfer ditetapkan berdasarkan cost ditambah margin jika seluruh output dari divisi A diserap oleh divisi B dan seluruh input dari divisi B hanya berasal dari divisi A. Transfer pricing sama dengan cost tambah margin. Penetapan harga transfer bila ada external market untuk intermedia produk. Output dari divisi A tidak harus diserap oleh divisi B. Divisi atau divisi A dapat menjual keluar. Input dari divisi B tidak hanya berasal dari divisi A, hanya membeli daripada bebas. Maka penentuan harga transfer ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau pasar persaingan sempurna. Yang ketujuh, kebijakan harga untuk produk baru. Penetapan harga bagi produk baru merupakan tantangan yang menarik karena informasi mengenai permintaan, elastisitasnya, perilaku konsumen, konsumsi, dan sebagainya. Produk tersebut belum tersedia. Penetapan harga untuk produk baru biasanya didasarkan pada bentuk pasar dari produk tersebut dengan parameter: yang pertama, tingkat hambatan masuk pasar, yang kedua, tingkat persaingan pasar, yang ketiga, perkembangan teknologi. Berdasarkan parameter tersebut, maka penetapan harga produk baru dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga yang relatif tinggi, skimming price. Yang kedua, perusahaan relatif monopoli dalam produk tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan para konsumen dan calon konsumen melalui pembentukan persepsi dan positif mengenai perusahaan di mata konsumen. Yang keempat, apabila permintaan akan barang atau jasa diperkirakan dalam jangka waktu dekat akan mengalami peningkatan. Penetapan harga yang relatif rendah untuk memasuki pasar atau penetration price bila hambatan masuk pasar relatif lemah, bila perusahaan yakin dapat menguasai pasar. Yang kedelapan, kebijakan pemasaran dan iklan.
Kebijakan pemasaran merupakan proses penyusunan informasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa. Dengan pemasaran yang tepat, konsumen akan tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kebijakan ini terdiri dari 4P, yaitu produk atau produk yang bermutu, yang kedua price, harga yang kompetitif, yang ketiga place, tempat yang strategis, dan yang keempat promotion atau produksi yang gencar. Kebijakan iklan adalah salah satu aktivitas marketing yang berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan pesan melalui berbagai media agar konsumen menjadi target pasar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Fungsi dan tujuan iklan: yang pertama, memperkenalkan barang atau jasa kepada potensial konsumen. Yang kedua, mempengaruhi sikap atau persepsi konsumen. Yang ketiga, mempertahankan persepsi konsumen yang telah ada. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan iklan: yang pertama faktornya pesan yang disampaikan. Yang kedua, bentuk dan cara penyampaian pesan. Yang ketiga, media yang digunakan. Yang keempat, penetapan waktu penyampaian. Yang kelima, model yang digunakan. Itulah hasil video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.